cairan per 24 jamnya, setengahnya diberikan 8 jam pertama dan setengahnya di 16 jam selanjutnya ya. Tapi yang 8 jam pertama itu dihitung dari kejadian, bukan dari masuk ke UGD. Jadi harus ditanya dulu ini jam berapa kejadiannya gitu ya. Nah, tapi kalau dia menggunakan arahnya dekat terus pakai ambulansnya biasanya memang dengan kecepatan tinggi kayak supersonik gitu ya. Nah, kita boleh nanti dari mulai masuk UGD. Kalau ternyata kejadiannya jam 10, datang jam 12, berarti kita sisa waktunya tinggal 6 jam untuk 8 jam pertamanya. Setengahnya itu harus habis dalam waktu 6 jam. Karena 2 jam itu dipakai untuk perjalanan. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya nanti langsung interupsi ya. Langsung saja dibuka mute-nya Bu mau nanya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau shock hipovolemiknya karena dehidrasi? Dehidrasinya bisa oleh karena diare, bisa oleh karena hiperdiuresis, orang yang poliuri, yang gula darahnya tinggi itu biasanya dia nanti beser, nanti lama-lama dia kekurangan cairan, ya, atau karena asupan nutrisinya asupan cairannya yang kurang. Nah, lihat, kalau orang dewasa dia mengalami dehidrasi berat, maka pemberian cairannya adalah di 15 menit pertama itu 10-20 ml per kilogram berat badan. Kalau berat badan 60 misalnya, berarti ini harus habis dalam waktu 15 menit pertama 600-1200 ml. Kemudian selanjutnya ada maintenance 20-30 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Gitu ya. Nah, ini untuk dewasa. Jadi oke nih, hebatnya perawat-perawat di UGD ya. Ada pasien shock, sama-sama shock hipovolemik. Yang satu shock hipovolemiknya karena perdarahan, yang satu karena dehidrasi, yang satu karena luka bakar. Nanti perawat itu akan menghitung kebutuhan cairannya beda rumusnya. Yang perdarahan itu dia masuk ke klasifikasi kehilangan cairan. Kalau yang dehidrasi dia harus hitung dulu apakah atau kategorinya masuk dehidrasi ringan atau sedang atau berat, gitu ya. Kemudian kalau yang luka bakar dia harus hitung dulu menggunakan rumus Baxter, gitu ya. Oke. Teman-teman, saya terlalu cepat nggak bicaranya? Kalau saya terlalu cepat, tolong diinterupsi ya. Nanti Bu ngomongnya kayak kereta api, terlalu cepat misalnya gitu ya. Nggak ada jeda. Oke. Oke, itu kalau shock hipovolemik ya. Ada yang tanyakan dulu tentang shock hipovolemik? Kita lanjut ya. Jadi teman-teman nanti bisa membuat namanya mind map ya. Ini keren nih nanti pas Pak Aceh masuk udah canggih nih pas waktu penanganan shocknya ya. Hebat nih, enak dosen gadarnya nih pas habis pelatihan kayak gini. Nah ini kalau untuk anak, kalau anak atau bayi usia kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun dengan dehidrasi berat itu ada perhitungannya. Jadi nanti tinggal lihat SOP di UGD itu biasanya akan ditempelkan rumus-rumus gitu ya. Kalau teman-teman nanti lupa, oh ini masih kurang dari 1 tahun ya, berarti nanti berikan dalam 1 jam pertama 30 cc. Ibu ini bayinya berat badannya berapa? Misalnya 6 kilo. Kalau gitu 6 kali 30, oke 1180 dalam 1 jam itu harus habis 180 cc. Dihitung menggunakan apa namanya microdrip gitu ya kalau untuk bayi. Nah kalau 1 tahun berarti harus habis dalam waktu setengah jam pertama, selanjutnya 2 jam setengah selanjutnya seperti ini. Kalau ini untuk 5 jam selanjutnya. Nah jadi nanti teman-teman yang khawatir karena di setiap ruangan itu akan ada bala bantuan ya, misalnya call for help gitu ya, atau ask to friend gitu ya. Nah itu semua bala bantuan di UGD karena teman-teman tidak boleh bekerja sendiri. Di UGD itu harus berkelompok gitu ya, harus satu tim. Nah jadi nanti saling mengingatkan. Oke, nah yang nanti teman-teman di UGD kalau seperti ini bisa kelihatan darahnya keluar ya, jadi kita bisa langsung menembak atau langsung memprediksi bahwa dia shock hipovolemiknya karena perdarahan. Yang bahaya adalah ketika perawat tidak mampu mengidentifikasi ketika ada perdarahannya di dalam, gitu ya. Kalau ada luka tertutup atau karena benturan, sementara perdarahannya di intraabdomen, ya pasiennya ada tanda-tanda shock, tekanan darahnya turun, nadinya naik gitu ya, akralnya dingin. Nah harus segera dicari, buka semua exposure seluruh tubuhnya mana ada memar di area mana.
Karena kita juga harus selalu bertanya, ini kecelakaannya kecelakaan apa? Kemudian posisinya seperti apa? Itu selalu harus kita bertanya sambil kita melakukan pemberian cairan, resusitasi cairan, sambil kita juga menggali SOP, SOAP-nya, subjeknya, terutama objektifnya. Posisinya seperti apa? Dia sedang apa? Ketinggian berapa meter? Itu harus selalu seperti itu, gitu ya. Oke, kalau dia misalnya dia jatuh dari tangga, oke, berapa meter ketinggiannya? Kemudian posisinya apa dulu yang terjatuhnya? Kepala dulu kah? Atau bagian abdomen dulu? Kalau ternyata dia dipukul atau dia terbentur, harus ditanya dulu terbentur apa, kemudian bagian mana yang terbenturnya. Nah, ini ada kemungkinan dia mungkin terbentur setir gitu ya di bagian di sini, atau ada benturan ke area di abdomen sebelah kiri di bagian bawah sehingga terjadi shock pada pasien. Nah, seperti ini nanti harus cepat diidentifikasi oleh UGD. Oke, belum lagi nanti kita berhadapan dengan kalau sampai ada perdarahannya di dalam rongga pleura. Ini ya. Nah, jadi kalau sampai ada perdarahan di dalam rongga pleura, dia juga shock ke hipovolemik, juga dia distres pernapasan. Pernapasannya menjadi bermasalah karena paru-paru mengalami atelektasis atau mengempis atau kisuk gitu ya. Oke. Nah, coba kita lanjut. Lanjutkan lagi. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Kita lihat. Nah, nanti ada teman-teman akan ketika membaca literatur gitu ya, mungkin ada yang mengelompokkan shock itu ada yang shock hemoragik dan non hemoragik. Nah, tapi kalau disebut shock non hemoragik itu terlalu banyak itu jenisnya gitu ya. Karena selain yang kekurangan volume oleh karena darah, itu namanya shock non hemoragik, berarti di luar perdarahan gitu kan. Nah, kardiogenik juga masuknya shock non hemoragik, vasogenik juga shock non hemoragik, yang nanti juga yang obstruktif juga sama shock non hemoragik. Ya, termasuk yang diare juga bukan shock non hemoragik. Nah, jadi kita tidak pakai ini nanti, tapi tetap seperti tadi yang 4 ya. Ada hipovolume, kemudian ada kardiogenik, kemudian ada vasogenik, dan kemudian obstruktif. Yang berkaitan dengan ini, shock kardiogenik berarti yang bermasalah adalah di jantungnya, gitu ya. Jantung ketika nanti tiba-tiba berhenti cardiac arrest, itu nanti yang dilakukan tadi betul dengan cara RJP, gitu ya. Nah, tapi nanti kalau ada jantung, kemudian dengan cara akhirnya tekanan darahnya turun terus, entah oleh karena gagal jantung atau oleh karena ada sumbatan arteri koroner. Maka pada pelaksanaan oleh dokter biasanya tidak dihilangkan dulu penyumbat arteri koronernya, tapi bagaimana caranya untuk mengembalikan dulu fungsi jantung memompa, gitu ya. Jadi dia diberikan inotropik. Obat-obat inotropik itu adalah jenisnya ada dopamin atau dobutamin. Sekarang banyak digunakannya menggunakan dobutamin, gitu ya. Oke. Kemudian ada vasogenik. Nah, shock neurogenik ini termasuk ke dalam vasogenik. Kenapa? Nah, tadi saya bilang ya, ketika kita bicara tentang saraf, salah satu organ yang menunjang hemodinamik pasien, karena ada saraf otonom, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis dan parasimpatis itu berjalannya dari sini. Nih, di sini. Sehingga nanti kalau ada cedera, nanti salah satu segmen mengalami patah atau pergeseran tulang, maka dia nanti ada satu serabut saraf yang tertekan. Kalau serabut saraf tertekan, maka fungsi saraf simpatis ke arah yang selanjutnya akan terhambat, gitu ya. Kalau ada terhambat fungsi saraf ke area organ-organ, terutama organ vital, maka yang terjadi adalah tidak ada vasokonstriksi, tidak ada pengkerut atau tidak ada namanya ya, memompa pada jantung dan tidak ada pemompaan pada pembuluh darah. Itu ya, ini bahayanya nanti di sini. Ini banyak penyebabnya memang karena kecelakaan. Kecelakaannya entah karena pukulan, entah kecelakaan lalu lintas, entah oleh karena jatuh dari ketinggian gitu ya. Banyak faktor sehingga menyebabkan dari mulai servikal, torakal, vertebral, ini nanti dia mungkin salah satu segmennya mengalami patah. Itu ya, nih kalau seperti ini patah, maka serabut ini yang warna kuning ini, serabut saraf
tertekan. Kalau dia tertekan, maka tonus saraf simpatis ke bawahnya pun akan menurun. Akibatnya akan terjadi vasodilatasi. Gitu ya. Oke, tapi teman-teman jangan lupa ternyata selain penyebabnya oleh karena ada trauma pada spinal juga oleh karena nyeri hebat. Gitu ya. Makanya di rumah sakit sesuai dengan komitmen skala internasional GCI, maka setiap pasien yang datang ke rumah sakit dengan tingkat kegawatan dan tingkat kondisi kritis apapun gitu ya, tetap yang jelas yang penting yang harus prioritaskan adalah pasien tidak boleh nyeri berlebihan. Jadi pasien pasca bedah biasa sekarang kan jadi double-double tuh pemberian anti nyerinya. Ya ada ketorolak, ya dia juga masih ada efek dari anestesi gitu ya. Atau nanti ada ketorolak drip, ada juga nanti yang diminum misalnya gitu paracetamol gitu ya. Nah, itu saking menghindari gangguan hemodinamik. Karena orang dengan nyeri yang hebat akan menstimulasi saraf simpatis terus-menerus, jadi dia akan mengalami vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi terus-menerus, maka akan terjadi penurunan tonus dari saraf simpatisnya. Nah, shock nanti pasiennya karena nyeri yang hebat. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kasusnya seperti ini mau diapain? Kalau ada fraktur servikal, fraktur tulang belakang, pasiennya mengalami shock. Nah, pembuluh darahnya melebar, cairannya nanti banyak yang berpindah dari pembuluh darah ke interstisial. Ini mau diapain nih sekarang tindakannya? Setiap fraktur servikal atau fraktur di spinal yang harus dilakukan adalah lakukan imobilisasi, pasang neck collar. Ya. Kemudian yang kedua, beri cairan. Jadi jangan lupa, pasien yang seperti ini, ketika tonus saraf simpatisnya menurun, tidak ada fase konstriksi, maka kapiler-kapiler seluruh tubuhnya kemudian melebar. Kalau melebar menjadi bocor, maka darah cairannya ada di pembuluh darah, maka akan berpindah dari pembuluh darah ke interstisial. Gitu ya. Nah, jadi pasien-pasien seperti ini juga harus diberikan cairan, tapi tidak boleh banyak gitu ya, cukup pakai challenge test namanya 200 cc dulu, kemudian lihat lagi tekanan darahnya, kasih lagi 200 cc gitu ya, tidak boleh terlalu banyak karena dia bukan karena hipovolemi. Nah, selain itu harus diberikan adrenalin atau epinefrin sebagai obat-obatan vasokonstriktor. Itu ya. Oke, jadi kalau neurogenik harus diapain tindakannya? Satu, yang pertama yang harus dilakukan adalah imobilisasi, oke, servikal atau di spinalnya. Yang kedua, berikan cairan, oke, tapi cairan cukup dengan menggunakan challenge test, jadi tidak sampai ribuan cc seperti luka bakar tadi ya. Oke, terus yang ketiganya, berikan obat vasokonstriktor, yaitu golongan namanya ada adrenalin kah atau epinefrin kah atau vaskon namanya gitu ya. Itu banyak jenis-jenis nama-nama obatnya yang merek dagangnya beda-beda, tapi isinya adalah vasokonstriktor, bisa epinefrin atau adrenalin ya. Ada juga yang isinya ada namanya vasopresin. Nah, gitu ya. Oke, nanti akan familiar kalau teman-teman sudah bekerja di rumah sakit. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada juga yang disebut dengan tamponade jantung dan ada juga disebut tension pneumotoraks. Nih, teman-teman, jantung itu, saya kembali ke sini ya. Nah ini, balik. Nah, lihat. Oke, teman-teman, ini jantung. Dia di sisi kiri dan sisi kanannya dihimpit oleh paru-paru. Jadi ketika paru-paru mengembang, dia nanti akan menghimpit jantung. Tapi jangan khawatir, situasi normal, pengembangan pengembangan paru-paru ini tidak sampai nanti mengganggu sirkulasi jantung. Ya, tapi nanti ada kondisi tertentu, ini paru-parunya dia mengalami ada pengumpulan udara. Mungkin karena ada benturan di dada, kemudian tulang dadanya itu nanti menembus ke paru-paru ke sini, kemudian dia robek sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru, berkumpullah di rongga pleura. Rongga pleura itu apa? Nih, rongga pleura itu
selaput membran tipis yang membungkus paru-paru nih. Setiap sisi ada membran tipis membungkus paru-paru. Setiap bungkusnya itu ada 2 lapis. Ada lapisan pertama yang menempel pada paru-paru, ada nanti lapisan yang kedua yang arahnya di luar, karena di tengah-tengahnya ada cairan pleura, gitu ya. Jantung juga sama, jantung juga dibungkus oleh selaput atau membran. Nah, ini namanya disebut perikardium. Nah, perikardium juga 2 lapis, ada yang visceral dan parietal. Jadi dia nanti di tengah-tengahnya itu ada cairan. Kenapa ada cairan? Ini organ-organ tubuh yang mengembang dan mengempis. Pada saat mengembang, dia nanti bergesekan dengan tulang, ya, dengan tulang iga dan juga dengan jantung. Jantung juga sama mengembang dan mengempis. Pada saat dia mengembang, dia nanti bergesekan dengan paru-paru di sini. Nah, maka untuk mengurangi adanya cedera dari gesekan, Allah itu menciptakan ada lapisan lapisan tipis di sini berisi cairan. Itu ya. Cairannya paling cuma 1-2 cc saja. Di sini lebih sedikit lagi di jantung. Nah, gitu. Tapi pada saat kondisi tertentu, kontusio paru-paru, kemudian ada robekan, maka dari arah luar, dari udara atmosfer, itu nanti masuk menembus, kemudian nanti paru-paru terkumpul di sini di rongga pleuranya, sehingga seret ini nanti paru-paru menjadi mengempis karena terdesak oleh udara. Ya, ini disebut, ada yang tahu ini namanya apa? Ketika udara berkumpul di rongga pleura, kemudian mendesak paru-parunya menjadi atelektasis, dan bahkan nanti udara semakin banyak, dia akan mendesak pada paru-paru sebelah sini. Nah, itu namanya apa ya? Ada yang masih ingat? Namanya, oh ini belum manajemen AB ya. Shock dulu ya di awal. Oke, nanti ada manajemen ROI dan breathing. Nah, itu namanya tension pneumotoraks. Pneumo itu udara ya, toraks itu ada udara di rongga toraks, terutama di sini, di rongga pleura. Ya, kalau ada penuh dengan udara, paru-parunya penuh dengan udara mendesak pada mungkin parunya, kemudian semakin tinggi lagi tekanan udaranya, maka dia akan mendorong ke area paru-paru yang sehat. Akibatnya apa yang terjadi? Ini yang di tengah-tengah terhimpit. Itu disebut tension pneumotoraks. Jadi orang dengan shock obstruktif karena tension pneumotoraks itu disebabkan karena ada tekanan udara pada rongga paru-paru, ya, pada rongga pleura. Nanti penata laksanaannya tidak bisa nanti meningkatkan denyut jantung menggunakan obat, tapi harus dengan cara ditusuk pakai aboket. Tusuk aboket di CS2 atau di CS5 di dekat ketiak di sini. Aboketnya harus yang ukurannya besar, nomor 14 atau nomor 16. Namanya needle thoracocentesis. Ya, catat ya teman-teman ya. Namanya needle thoracocentesis. Nah, tapi kalau yang shock obstruktifnya karena tampon ada jantung, ini nanti si apa namanya traumanya, tusukannya itu mengenai pada jantung. Jadi lapis jantung dinding bagian luar itu nanti tertusuk, entah oleh karena tertusuk iga yang patah, entah oleh karena benda tajam dari luar ditusukkan gitu ya, atau karena benturan ke benda tajam. Ini nanti darah berkumpul di sini. Darah berkumpul nanti di rongga perikardium. Kalau darahnya berkumpul di rongga perikardium, maka jantung tidak akan leluasa lagi nanti memberikan pengembangan, melakukan pengembangan untuk memompa ke lebih kuat. Jadi akhirnya memompanya lebih dia melemah, bukan melemah otot jantungnya, tapi karena ruangnya menjadi sempit, gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini harus dilakukan namanya needle pericardiocentesis, sama dengan menggunakan abokat nomor 14 atau 16, tusuk nanti ke area processus ploides, kemudian nanti dikeluarkan cairannya, gitu ya. Maka nanti jantung akan mengembang kembali. Nah, jadi kalau ini tadi obstruktif nggak bisa pakai obat, ya. Oke, kalau tension pneumotoraks pakai apa ya namanya? Ada yang masih menyimak tadi? Oke, pakai apa ya? Tindakannya apa? Kalau terjadi tension pneumotoraks, kalau ada udara yang mendesak sampai akhirnya mendesak pada paru-paru ke sini sampai kemudian terhimpit ini jantungnya. Tindakannya apa?
Oke, Middle middle thoracostomy. thoracocentesis. Oke, thoracocentesis ya. Sekarang kali ini kalau terjadi penumpukan cairan darah di rongga perikardium namanya middle perikardiocentesis. Ya, ya sintesisnya itu kan pengambilan cairan tuh. Gitu ya. Kalau ini kan di rongga perikardium. Nah, ini adalah untuk penata laksanaan shock obstruktif ya. Oke. Tadi kalau kardiogenik, jantung karena dia berhenti tiba-tiba harus dilakukan RJP. Tapi kalau terjadi shock, semua respon, tekanan darah turun ya. Nah, kemudian denyut jantungnya menurun, maka dia harus diberikan obat-obatan untuk pacu jantung, yaitu memberikan obat inotropik. Kalau nggak dopamin, dobutamine. Oke, nah, oke lanjut. Sekarang kita bicara tentang shock vasogenik. Vasogenik itu salah satunya adalah karena sepsis. Nah, apa ya sepsis itu ya? Ada yang masih ingat? Dia shocknya karena apa ya? Boleh, silakan mencari pada rimbun. Kalau shock sepsis itu karena apa katanya ya? Infeksi yang menyebabkan peradangan sistemik. Oke, jadi ini banyak pada pasien-pasien, terutama pasien yang mengalami luka yang tidak diobati, ya sampai infeksi, kemudian dia menyebar, lama-lama dia menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi yang terjadi pada tubuh itu setiap ada bakteri, maka tubuh kita akan memberikan respon peradangan, ya. Nah, respon inflamasi. Respon inflamasi atau respon peradangan. Nah, ini oke. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami infeksi sistemik atau seluruh tubuhnya mengalami infeksi, jangan lupa teman-teman ada yang masih ingat kalau sampai ada respon radang, itu ada molekul radang yang memicu peradangannya itu apa namanya? Empat sekawan yang sebut saya bilangnya empat sekawan ya, yang memicu sel darah putih itu nanti datang ke area luka. Apa saja namanya? Yang tugasnya melebarkan pembuluh darah? Ini pada rimbun perawat ya. Pada rimbun perawat harus hafal. Setiap mekanisme radang akan dipicu dulu. Dipicunya oleh siapa nih? Oleh sitokin-sitokin atau molekul pemicu peradangan. Ada 4. Apa saja katanya? His, hista, histamin. Terus apa lagi? Bradi, bradikinin. Terus apa lagi nih? 2 udah nih. 2 lagi apa? Ayo, ada yang masih ingat? Harus sudah di luar kepala ini ya, ini mah rimbuan wajib ini. Histamin, bradikinin, terus apa lagi? Prostaglandin. Prostaglandin, apa lagi? Serotonin. Serotonin. Oke. Ini 4 molekul ini adalah yang akan memicu peradangan. Ya, setiap nanti kita kemasukan bakteri, itu ya, atau ada prosedur invasif masuk ke dalam tubuh kita, maka yang pertama kali bergerak itu adalah 4 sekawan ini, ya. Histamin, prostaglandin, kemudian bradikinin dan serotonin. Tugasnya untuk apa? Dia harus melebarkan kapiler-kapiler. Pembuluh darahnya harus dilebarkan untuk memberi jalan kepada siapa? Kepada sel darah putih, terutama makrofag. Karena makrofag itu ukurannya paling besar. Semakin lama makrofag ada di dalam pembuluh darah, nanti dia akan semakin besar, gitu ya. Nah, jadi untuk memberikan jalannya itu tugas siapa? Itu tugas yang empat sekawan itu, ya. Nah, bayangkan sekarang eh, si empat sekawan itu dia bekerja secara sistemik di kapiler-kapiler seluruh tubuh. Berarti ini seluruh kapiler mengalami pelebaran. Dia mengalami peningkatan permeabilitas. Jadi pori-pori di kapiler-kapilernya melebar. Apa yang akan terjadi? Berarti cairan di pembuluh darah berpindah. Akibatnya volumenya meningkat atau menurun? Volume tubuhnya menjadi, jadi gimana volumenya? Kalau volume darahnya, kalau cairan dari pembuluh darah berpindah ke interstisial atau ke rongga, misalnya jadi asites atau jadi bengkak, jadi volume darahnya gimana? Yo, jadi volume darahnya gimana?
Boleh nih yang nampak di sini di layar. Mana Amelia? Bagaimana volume darahnya? Kalau di pembuluh darah kapilernya semua melebar karena ada infeksi sistemik, kemudian berpindah dari pembuluh darah ke interstisial atau mungkin dia pindahnya ke rongga, entah rongganya di pleura, tadi jadi efusi pleura misalnya, atau ke rongga abdomen menjadi asites. Jadi volumenya gimana? Yuk, yang lain? Nur Anzani atau Marsaniswa? Jadi gimana volume di dalam tubuhnya? Kurang. Berkurang. Satu, pada pasien shock sepsis volumenya turun karena tidak ada di dalam pembuluh darah atau jumlahnya hanya sedikit gitu ya. Oke, sekarang karena yang sedang bekerja vasodilator tidak ada vasokonstriksi. Berarti tidak ada pengembalian darah dari seluruh tubuh ke jantung. Maka preload juga akan menurun, tekanan darah juga turun. Oke, jadi dia mengalami tanda-tanda shocknya satu, volume turun. Yang kedua, kerja jantung juga turun, ya. Nah, belum lagi nanti yang ketiga, oleh karena ada demam, ya, oleh karena ada ada demam tinggi, sehingga nanti hemodinamik menjadi terganggu. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, karena dia kekurangan cairan, maka dia harus dilakukan resusitasi cairan. Yang kedua, karena tekanan darahnya turun, maka dia diberikan, dan pembuluh darahnya melebar, maka dia harus diberikan vasokonstriktor, ya. Dan jangan lupa penyebabnya kan karena karena bakteri. Kalau penyebabnya bakteri, nanti dikasih apa? Nanti dikasih apa kalau ada bakteri masuk oleh dokter? Antibiotik. Antibiotik. Jadi pasien dengan shock sepsis ganti cairan, kemudian harus dikasih inotropik atau vasokonstriktor, dia juga dikasih antibiotik. Nah, nanti orang shock sepsis berlangsungnya tidak dalam waktu hanya beberapa jam saja, gitu ya. Tapi dia berproses dari berhari-hari yang lalu atau bisa dari sudah 1 minggu, 2 minggu yang lalu, gitu ya. Dari mulai ada luka, sepsis ke seluruh tubuh, kemudian dia nanti masuk ke tahapan sepsis berat, sampai kemudian mengalami shock, itu tidak hanya dalam waktu 1 jam sampai 2 jam, tapi dia cukup lambat konsepnya, gitu ya. Nah, karena lama terjadi vasodilatasi, maka biasanya pada pasien ini juga proteinnya turun karena vasodilatasi. Dia mengalami pelebaran pada pori-pori di kapiler. Maka nanti protein turun, pasien mengalami penurunan albumin, gitu ya. Nah, jadi pasien ini biasanya dokter juga memberikan albumin, ya, cairan, udah pasti oksigen, cairan, vaskon atau inotropik, kemudian nanti diberikan antibiotik dan juga albumin, ya. Oke, lanjut. Sekarang shock. Kalau tadi shock distributif yang sudah kita bahas itu ada shock neurogenik, ada shock vasogenik, dan kemudian sekarang shock anafilaktik. Apa itu shock anafilaktik? Ada yang masih ingat teman-teman? Apa itu shock anafilaktik? Penyebabnya karena apa katanya? Yuk, ada yang masih ingat? Teman-teman yang nurse, shock anafilaktik disebabkan oleh karena apa? Boleh sambil searching, Niron juga nggak apa-apa. Yuk, kenapa katanya? Shock anafilaktik karena apa? Izin menjawab, Ibu. Boleh, silakan Nurhalisa. Karena alergi berat, Ibu. Alergi, ya. Jadi di alerginya bisa dari obat-obatan atau oleh karena ada makanan tertentu, gitu ya. Misalnya oleh karena dia yang tidak biasa makanan seafood, nah itu dia langsung mengalami shock, atau oleh karena ada bisanya bisa oleh karena serangga atau oleh karena ini saya pernah ada kejadian karena ubur, shock anafilaktik, ya. Jadi waktunya tidak bisa berhari-hari kalau kayak gitu. Ketika disengat, hari itu juga dia sudah langsung menunjukkan tanda-tanda shock, membiru, akral dingin, gitu ya. Pasiennya sesek. Nah, ini pasien-pasien yang
karena obat-obatan alergi. Kalau alergi berarti ini pasiennya harus diberikan anti alergi. Selain tadi kasih oksigen, kasih cairan, harus dikasih anti alergi. Biasanya perawat menggunakan dexamethasone untuk anti alerginya. Gitu ya. Nah, jadi ada penata laksanaan yang berbeda-beda sedikit gitu ya. Nah, tapi pada umumnya pada pasien-pasien shock, kecuali shock obstruktif dan shock tadi apa ya, kardiogenik, jangan diguyur terlalu banyak gitu ya, karena kebutuhannya adalah untuk memperbaiki pompa jantung, bukan untuk mengganti volume. Nah, tapi kalau oleh karena ada shock vasogenik, biasanya kita nanti akan berikan cairan. Tapi kalau untuk yang neurogenik harus hati-hati pemberian cairan, karena dia bukan kekurangan cairan, tapi karena masalah sarafnya yang terganggu. Gitu ya. Oke, nah khasnya nanti yang membedakan shock neurogenik, anafilaktik, dan sepsis. Kalau neurogenik, nadinya turun. Kalau tadi kan disebut shock itu tekanan darah turun, nadinya naik, gitu ya. Satu-satunya shock yang menunjukkan yang berbeda dari yang lain adalah shock neurogenik, yang tadi karena ada benturan di tulang belakang, ya. Nadinya turun, tekanan darah juga turun. Ya nggak bisa ada nadi, memang karena sarafnya tidak berfungsi untuk vasokonstriksi ya. Oke, lanjut. Sepertinya sudah semua ya kalau untuk shock ya. Shock obstruktif sudah tadi karena ada tamponan di jantung dan tensi pneumotoraks. Kalau shock vasogenik, yaitu ada neurogenik, anafilaktik, dan sepsis. Kalau anafilaktik berlangsungnya sangat cepat, jadi teman-teman biasanya kalau di UGD selalu harus siap sedia adrenalin. Jadi ketika kita memberikan obat-obatan, ternyata tidak diketahui riwayat alergi, tiba-tiba pasien kemudian diberikan obat-obatan dan ada reaksi shock, maka segera pasien ini selain guyur, oksigen, dan juga berikan adrenalin, ya, vasokonstriktor. Nah, oke. Lanjut. Nah, tentu saja nanti yang harus menjadi penata laksanaan sesegera mungkin adalah bagaimana optimalisasi perfusi dan oksigennya. Jadi selalu pasien datang dengan kondisi shock itu oksigennya, kemudian nanti kita siapkan juga ada penanganan IV kateter gitu ya, atau infus. Nah, tapi kemudian kita cari penyebabnya. Kalau harus langsung ditembakkan gitu ya. Kalau karena alergi berarti cepat anti alergi dan juga vasokonstriktor. Oke, baik. Nah, ini tadi luka bakar ya. Rumus Baxter nanti menggunakan ini. Oke. Nah, oke. Untuk shock sepertinya sudah selesai. Ada yang tanyakan dulu nih tentang materi shock? Karena ini adalah nyawanya kegawat daruratan, ya teman-teman. Shock itu adalah nyawa dari kegawat daruratan. Tadi yang harus dipahami oleh teman-teman adalah, nah tadi ini, gitu ya. Ada hipovolemik, ada kardiogenik, ada vasogenik atau distributif, ada obstruktif. Ya, kalau hipovolemik tadi kalau disebabkan karena perdarahan, teman-teman harus masuk dulu ke tabel kelas kehilangan cairan yang ini, gitu ya. Tapi kalau masuknya ke luka bakar, masuknya tadi ke Baxter. Sementara kalau pasiennya dehidrasi, maka teman-teman nanti masuk ke, nah ini, kalau dewasa, kalau anak ke sini, gitu ya rumusnya. Jadi nanti ada yang setengah jam pertama atau 1 jam pertama ini nanti lihat di SOP-nya di situ. Lama-lama semakin sering teman-teman menangani kasus seperti ini, kan nanti langsung semakin hafal gitu ya. Karena ini tergantung dari jam terbang. Kemudian nanti ada shock kardiogenik. Nah ini, kalau kardiogenik teman-teman nanti kalau kaitannya dengan gangguan irama jantung, pasien tiba-tiba mengalami ARES gitu ya, maka harus sesegera mungkin dilakukan RJP dan juga defib ya. Nah, tapi kalau pasien yang mengalami shock kardiogenik tiba-tiba tekanan darah turun gitu ya, terus bahkan nanti juga nadinya juga turun, maka pasien nanti diberikan obat-obatan untuk memperkuat pompa jantung. Dan itu diberikan inotropik, jenis obatnya dopamin atau dobutamine ya. Ada juga yang vasogenik atau distributif, itu ada shock sepsis, shock neurogenik, dan shock anafilaktik. Kalau shock neurogenik disebabkan karena ada trauma pada tulang belakang,
Lakukan dengan cara imobilisasi servikal atau imobilisasi tulang belakang, kemudian nanti diganti cairan, tapi hanya dalam bentuk challenge test, gitu ya. Misalnya guyur dulu 200 cc, lihat dulu klinisnya. Kemudian juga diberikan vasokonstriktor. Vasokonstriktornya apa? Bisa adrenalin, bisa epinefrin. Okay. Kemudian nanti ada shock sepsis. Kalau shock sepsis karena disebabkan karena infeksi, jadi ada bakteri yang beredar di seluruh sistemik, maka yang harus dilakukan adalah sama tadi oksigenisasi, kemudian juga resusitasi cairan, kemudian juga dia diberikan vaskon ya, vasokonstriktor. Kalau tekanan darahnya sudah sangat turun, selain vaskon dia diberikan inotropik, kemudian juga diberikan antibiotik dan juga beri albumin. Ya. Kemudian shock vasogenik, vasogeniknya karena anafilaktik, kalau anafilaktik karena alergi. Berarti pasien ini selain oksigen, segera ganti cairan, kemudian berikan anti alergi atau antihistamin, ya. Nah, jadi itu nanti berikan sesegera mungkin. Kemudian juga tadi ya obat, oh ya sudah, vasokonstriktor ya. Oke. Tapi vaskonnya tidak perlu antihistamin aja, terus nanti diberikan cairan dan oksigen ya. Kemudian nanti ada shock obstruktif. Shock obstruktif disebabkan karena jantung yang terhimpit. Terhimpit oleh apa? Satu, karena kasus tension pneumotoraks, yaitu adanya udara yang mendesak di rongga paru-paru, kemudian dia mendesak paru-paru yang sehat, sehingga di bagian tengahnya ada jantung yang terhimpit. Jadi aliran darah mandek gitu ya. Yang dilakukan adalah dengan needle thoracocentesis. Sementara kalau yang perikardium atau jantungnya terjadi tamponade jantung itu cairan yang ada di rongga perikardium sesegera mungkin harus dievakuasi cairannya dengan metode dengan cara menggunakan needle perikardiocentesis. Oke. Nah, begitu. Oke, silakan. Saya izin ganti dulu ininya PPT sambil kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Nah, kita lanjut nih karena ada hubungannya tadi ya dengan penata laksanaan shock hipovoleme yang berkaitan dengan luka bakar. Nah, tapi kalau ini tadi sudah dibahas itu kalau permasalahan kekurangan cairan. Nah, teman-teman mendengar luka bakar selain dia nanti berisiko kekurangan cairan yang mengancam nyawa, ada ancaman nyawa apa lagi pada pasien dengan luka bakar? Oleh teman-teman yang pernah praktek di rumah sakit, ternyata ini pasiennya meninggalnya bukan karena kekurangan cairan, pasiennya udah dapat cairan ternyata, tapi dia tetap meninggal misalnya. Nah, karena apa yang mengancam nyawa pada pasien ini? Infeksi. Infeksi, kalau infeksi kayaknya nggak sesegera mungkin di UGD dalam waktu hitungan jam. Itu biasanya lebih dari 3 hari. Ya, kalau di UGD. Nah, jadi Jalan nanti kalau napas, Ibu. jalan napas. Oke, kenapa di jalan napas? Karena banyak menghirup asap Oke, zat trans. iya betul. Berarti ini luka bakarnya memberikan efek menghisap panas gitu ya. Jadi nanti menghirup udara panas. Jadi meskipun nanti luas luka bakarnya nggak banyak-banyak amat, mungkin hanya area kepala bagian depan aja, bagian wajahnya saja, tapi sampai gosong gitu ya, pasien sampai dia menghisap udara yang panas, itu nanti beresiko kematian karena terjadi pembengkakan pada saluran pernapasan. Jadi ingat tadi kita bicara tentang reaksi radang gitu ya, reaksi radang pada rebound kita ini teman-teman harus disimpan di figura, ya harus di figuraan. Setiap ada cedera, setiap ada bakteri, setiap nanti atau ada prosedur invasi, pokoknya ada benda asing yang masuk gitu ya, atau yang mencederai tubuh, maka akan ada reaksi radang atau respon inflamasi. Nah, siapa yang memicu respon inflamasi? Itu ada prostaglandin, histamin, sitokin, dan bradikinin. Dia fungsinya adalah untuk melebarkan kapiler, gitu ya. Nah, kalau sudah sampai melebar kapilernya, ya kalau di luar nih ada cedera, kita kebentul sampai radang, kelihatan bengkaknya. Ya,
Tapi kalau sampai terhisap saluran pernapasan itu kan cuma berapa milimeter itu lingkar lumen ini. Terus dia mengalami pembengkakan, maka pasien akan mengalami kesulitan nanti untuk di jalan napasnya. Lama-lama pasien meninggal karena tersumbat di jalan napas. Nah, begitu ceritanya ya. Oke. Nah, ini kenapa kita harus ketahui sumber-sumber penyebabnya, karena nanti ada penata laksanaan yang berbeda. Gitu ya. Kalau api atau air panas, bahan kimia juga boleh sama, mungkinnya berapa luas luka bakar harus dihitung untuk memberikan cairan. Tapi untuk bahan kimia ini ada penata laksanaan khusus. Teman-teman yang bekerja di rumah sakitnya yang daerahnya ada daerah industri, di situ yang menggunakan bahan kimia, gitu ya, maka nanti akan ada pelatihan dulu biasanya. Kalau kita mendapatkan pasien datang dengan luka bakar oleh karena bahan kimia, maka penata laksanaannya harus perawat yang terlatih. Dan rumah sakit itu pun harus punya instalasi khusus untuk penata laksanaan luka bakar dengan bahan kimia. Tidak boleh di UGD disatukan dengan tempat-tempat yang lainnya. Khusus ini nanti instalasinya. Oke, untuk kegajat ini lihat contoh seperti ini sampai oke, berapa persen kira-kira ini? Abdomen 9, dada 9. Kalau lengan ini kan seluruhnya 9 ya, tapi ini hanya setengahnya yang kena. Berarti 4,5 yang kiri, 4,5 yang kanan. Ini udah 27 ini anak kecil. Ya, belum lagi paha. Nanti kita rata-ratakan karena di sini masih ada yang tidak kena, tapi ini kena sedikit. Nah, berarti ini kita alokasikan seluruhnya saja di sini gitu ya. Ini sampai 27. Nih, anak sekecil ini dengan luas luka bakar 27%, dia mengalami ancaman kekurangan cairannya yang sangat cepat. Gitu ya. Jadi harus segera mungkin ini mungkin nanti mungkin intraosius itu si ininya langsung ke tulang, pemberian menusukkan abukatnya, jadi nanti dia langsung diberikan cairan lewat lewat tulang kalau pada pasien-pasien yang seperti ini, karena ini nggak bisa nih mau masukin infus ke sini nggak bisa, ke kaki mungkin kena juga gitu ya. Oke. Nah, nih teman-teman, itu yang dikatakan temannya tadi, ancaman luka sumbatan jalan napas. Mungkin hanya di area sini saja yang kenanya, tapi lihat wajahnya juga gosong. Ada kemungkinan dia menghisap panas. Kalau dia menghisap panas, kita langsung curiga ini ada ancaman selain kekurangan cairan, dia ada ancaman sumbatan jalan napas, gitu ya. Cirinya nanti apa? Lama-lama pasien akan mengalami suaranya parau, serak. Kalau suaranya serak, kita harus tanya, Pak, ini Bapak biasanya suaranya seperti ini nggak serak? Serak-serak basah gitu ya. Kalau ternyata enggak, sekarang aja. Terus biasanya nafasnya mulai agak terengah-engah karena perlu seperti orang asma. Karena dia harus mendorong atau menarik napas dengan kondisi jalan napasnya menyempit. Nanti ada wheezing gitu ya. Tapi suaranya bukan wheezing, namanya stridor. Nah, kalau orang dengan luka bakar sampai terdengar bunyi stridor setiap napas dan menghembuskan napasnya, itulah pasien ini mengalami sumbatan parsial. Maka pasien seperti ini harus segera mungkin dipasang endotracheal tube. Ya, jangan menunggu dulu masih sedikit karena masih parsial, jangan total. Ya, ketika sudah mulai ada bunyi stridor, bahkan pasiennya sudah mulai menggap-menggap seperti seolah kecepit, segera dipasang ETT. Oke. Nah, seperti ini kayak yang biasa-biasa aja ya, merah-merah. Jadi nggak bisa ngomong cuma kalau orang UGD atau orang ICU. Lukanya cuma di sini aja kok, karena itu nggak bisa ngomong gitu. Lukanya ada di sini ada yang membahayakan. Ini bulu-bulunya sampai pada hilang gitu ya. Berarti sudah nggak ada kumisnya, berarti ini kebakar semua nih. Mesti dia terhisap. Nah, tunggu nanti 4-6 jam yang akan datang, pasien akan mengalami ancaman kematian. Gitu ya. Nih, coba ada lagi. Sebentar. Nah, lihat. Kalau kita lihat lukanya ketika datang masih di grade 2 gitu ya. Tuh, di sini masih merah, cuman kelihatannya cuman segini. Tapi ternyata lama-lama berkembang reaksi radang, reaksi inflamasi, lihat sampai mengembang, kemudian terjadi bulai-bulai gitu ya. Kalau di luar kelihatan seperti ini. Nah, bayangin yang dihisapnya. Berarti di dalam itu sudah sampai terjadi bulai di sepanjang saluran pernapasan bagian dalam. Gitu ya.
Nih, 24 jam pertama akan terjadi perubahan seperti ini. Maka segera pasien dipasang ETT. Gitu ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan ini. Ketika nanti pasien sudah sampai di atas, kita hitung ya area abdomen, kemudian dada, kemudian lengannya semua kena sudah lebih dari 40%, ini nanti untuk dewasa biasanya nanti harus dipasang minimal 2 lain, tapi kalau tidak memungkinkan berarti harus dipasang CPP. Nah, seperti ini pasang CPP-nya. Langsung dari sini masuk ke jantung, gitu ya. Ini karena nanti pemenuhan kebutuhan cairnya pasti sangat banyak ini. Oke. Nah, ini nih teman-teman, mungkin nanti akan bekerja di area rumah sakit yang dekat dengan industri besar yang menggunakan bahan kimia, gitu ya. Oke, kalau sampai nanti kedapatan pasien datang ke rumah sakit kita, ya terutama teman-teman kalau yang sudah terlatih biasanya, maka teman-teman harus bersiap dulu untuk menggunakan APD, gitu ya. Nah, kalau kegawat daruratan itu harus aman diri dulu sebelum kita menolong orang lain, kita yang harus aman. Teman-teman, ini kenapa harus menggunakan APD lengkap seperti kemarin di waktu COVID? Ya, jadi face shield-nya harus lengkap, kemudian sarung tangan, kemudian juga nanti jangan sampai mengenai anggota tubuh meskipun kena cipratan, karena bahan kimia ini nanti akan membuat kita cacat. Yang membahayakan adalah ketika nanti masuk terciprat ke mata. Nah, kita pernah lihat di media dulu ya kemarin-kemarin beberapa tahun yang lalu, anggota KPK, mantan anggota KPK disiram air keras, sampai sekarang matanya tidak bisa diganti, tidak bisa disembuhkan kecuali mungkin dengan cara transplantasi, belum tentu juga karena perangkatnya rusak, gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini harus APD, harus lengkap. Karena apa? Karena kita akan melepaskan semua pakaian pasien. Pada saat melepaskan semua pakaian pasien, bisa jadi pasien ketika kita buka ciprat, gitu ya. Ciprat kena ini, ciprat kena ini, ciprat kena mata, muka sama tidak bisa diganti, gitu ya. Nah ini. Kemudian nanti luka bakar kimia ini harus dilakukan pembilasan. Nah dibilasnya ini harus dipeti seperti peti mati. Nanti ada lubang air yang nanti untuk dialirkan ke tempat pembuangan limbah khusus kimia. Tidak boleh bersatu dengan limbah industri dan atau apalagi limbah warga. Kalau nanti tercemar mereka semua, maka nanti akan semua akan menjadi masalah. Khusus ini nanti pengolahan limbah kimia di rumah sakit tersebut. Di Bandung aja setahu saya hanya baru Hasan Sadikin yang punya itu. Ya, di semua rumah sakit di Bandung saya tidak melihat ada instalasi khusus untuk luka bakar karena bahan kimia, gitu ya. Terus sekarang bagaimana kalau dengan serbuk? Serbuk itu kan terhisap. Nah, itu kita harus hati-hati. Berarti kalau nanti ada serbuk yang mudah nanti terbawa angin, posisi kita harus dipastikan tidak antara angin dan pasien, ya. Jadi nanti kita dulu pasien kemudian. Jadi tidak boleh dari arah angin itu nanti menembusnya nanti ke kita, gitu ya. Jadi nanti ketika angin berhembus itu harus ada di belakang kita. Jadi nanti ketika nanti ada kita sedang menolong pasien yang karena serbuknya itu nanti terbangnya menjauh dari pasien, bukan ke arah kita. Gitu ya. Nah, ini betul-betul harus ada ruangan yang khusus untuk melakukan intervensi pada pasien dengan luka bakar karena bahan kimia. Selain kita harus memasang infus sesuai dengan luas luka bakar, gitu ya. Nah, oke. Lanjut ini ke Hasannya. Nah, sekarang yang berbeda lagi adalah kalau luka bakar karena, nah ini listrik. Kalau luka bakar listriknya karena misalnya kilat ya, sambaran kilat itu memang rata-rata tidak tertolong. Saking ribuan, puluhan ribu volt gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh kita atau tubuh pasien. Tapi mungkin ada situasi tertentu karena ada dia sedang membetulkan jaringan listrik misalnya gitu ya. Nah, kalau kita menemukan luka bakar karena listrik, kita tidak boleh fokusnya pada kerusakan jaringan oleh karena ada luka bakarnya. Ya, jadi fokusnya adalah ke irama jantung. Karena pada pasien tersebut berarti ini sedang mengalami gangguan irama oleh karena adanya tegangan tinggi masuk ke dalam tubuhnya. Yang bermasalah adalah jantung. Jadi
harus segera monitor dalam waktu 24 sampai 48 jam pertama bagaimana kondisi irama jantungnya. Kalau untuk yang ini seperti kerusakan saraf, pembuluh darah, ini mah nanti tidak dalam waktu sehari 2 hari dia bisa meninggal, gitu ya. Nah, ini mah bisa ditangani oleh dokter-dokter ahli saraf, ahli vaskuler, misalnya gitu. Ahli nanti muskulo untuk otot sama tulangnya mau diapain, jadi tidak akan mengakibatkan kematian cepat. Tapi yang mengakibatkan kematian cepat itu adalah ini, ketika irama jantungnya terganggu, terutama SA node, gitu ya, gardu utama jantung yang terkena masalah, maka lama-lama pasien mengalami bradikardi. Gitu. Oke. Nah, baiklah. Nah, suatu saat mungkin menemukan kasus seperti ini, otot-ototnya menjadi lemah, kemudian juga mungkin terkulai gitu ya. Nah, ini nanti tidak menyebabkan kematian cepat yang seperti ini, biar itu nanti dokter spesialis yang akan menangani, bahkan subspesialis. Nah, begitu. Oke. Untuk luka bakar, tadi kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, silakan. Ada yang mau mencoba menyimpulkan luka bakar? Ancaman yang akan ancaman nyawa pada pasien dengan luka bakar. 1, selain karena kekurangan cairan, gitu ya. Yang kedua adalah karena cedera inhalasi. Kalau luka bakar karena api, air, berarti itu nanti kita bisa segera lakukan penggantian cairan menggunakan pengungsi box. Tapi kalau untuk luka bakar oleh karena hisapan, cedera inhalasi, selain diberikan cairan juga nanti harus segera dipasang ETT. Ya, cirinya adalah ada suara stridor seperti asma, tapi yang membedakannya mau inspirasi, ekspirasi juga itu ada bunyi gitu ya, agak berat nanti suara bunyinya itu. Tuh. Kemudian kegawatan yang lain adalah terutama pada luka bakar oleh karena listrik, sengatan listrik, gitu ya. Yang akan kena itu adalah irama jantungnya yang harus diobservasi atau dimonitor. Dan bahan kimia yang harus perhatikan adalah jangan sampai nanti melukai penolong. Harus ada instalasi khusus dan harus ada penelitian khususnya, gitu ya. Oke, baik. Untuk yang boleh sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya dulu. Boleh silakan yang mau nanya-nanya dulu. Atau ternyata, Bu, kemarin saya nemu kasus ini, Bu, gitu. Di sana dilakukan itu, harusnya gimana, gitu. Ada pengalaman mungkin, karena ini pernah ke rumah sakit sebelumnya, ya. Sambil saya share ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, boleh nanti saya keep. Oke, nih. Kalau berkaitan dengan trauma muskuloskeletal, biasanya gitu ya, kalau orang rumah sakit itu kelimpahannya adalah setelah nanti dilakukan urut dulu gitu sama tukang urut gitu ya, sama orang pintar gitu ya. Nah, rata-rata mereka datang ke kita dengan kondisi sudah dilakukan, mungkin sudah diurut dulu gitu tanpa dironsen dulu, diperbaiki dengan cara dipijat gitu ya. Nah, yang datang ke kita mungkin kondisinya karena bisa jadi multiple trauma kan gitu ya, atau nanti traumanya yang di area panggul itu udah nggak bisa diapa-apain kalau yang kayak gitu orang-orang di luar sana. Nah, jadi nanti datang atau mungkin traumanya di trauma tulang dada. Nah, tadi ya yang kalau sampai ada kontusio sampai ke jantung atau ke paru. Nah, jadi nanti jarang kita temukan pasien-pasien dengan trauma fraktur di kaki datang langsung ke rumah sakit gitu ya. Biasanya jarang. Oke. Nah, ini jenis-jenis trauma nanti akan kita temukan nanti entah di masyarakat atau di rumah sakit. Ada fraktur, ada dislokasi, ada amputasi. Amputasi juga itu termasuk ke dalam cedera muskuloskeletal gitu ya. Yang lain-lainnya ini nanti seperti spasme gitu ya. Ada istilahnya apa ya namanya tuh? Spasme otot, cedera pada otot gitu ya. Nih strain. Bisa juga ada yang sampai putus ligamen atau ruptur tendon. Ini biasanya pada
pemain tenis lantai ya, pada olahraga-olahraga yang membutuhkan kecepatan perubahan yang cepat seperti badminton, ini beresiko nih terjadi putus ligamen atau ruptur tendon. Penyembuhannya cukup lama karena ketika nanti disambungkan kembali, dijahit itu sangat halus itu ya. Kita suka lihat yang warna kuning gitu ya, di daging di muskula itu ada yang warna kuning, itu serabutnya halus itu. Kalau dia nanti terjadi robekan, untuk nyambungnya itu nanti lama gitu ya. Nah, kemudian ada kerusakan neurovaskuler dan kompartemen sindrom. Apa itu kompartemen sindrom? Nanti kita lihat ya. Oke. Ini khas ketika nanti ada pasien datang dengan kondisi nyeri, ada pembengkakan, kemudian nanti ada juga keterbatasan gerak gitu ya, dia tidak bisa bergerak, kemudian juga ada perubahan bentuk, entah yang sebelah kirinya menjadi lebih pendek, kemudian menjadi arahnya ke sebelah mana, harusnya ke depan gitu menghadap kakinya, ternyata ini yang harusnya telapak kakinya seperti ini, ada yang arahnya jadi belok kemana gitu ya. Nah, itu terjadi namanya deformitas, perubahan bentuk. Nah, untuk memastikan lagi di rumah sakit lebih enak dengan cara di ronsen ya. Oke. Sebentar. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, kalau sampai kita menemukan kasus, tindakan sebelum pembedahan yang harus dilakukan adalah istirahatkan, rest. Jadi ini ada rumus RICE gitu ya, atau RICE. Rest, istirahatkan pasiennya. Kalau memang nanti pasiennya butuh digendong, lakukan di sling on menggunakan kain gitu ya. Nah, yang jelas pasien itu nanti area patahannya harus di-restkan, istirahatkan. Kemudian kompres es dulu, kemudian nanti kompresi misalnya dengan cara bebat gitu ya. Apakah bisa menggunakan bidet atau menggunakan elastik perban, lakukan pembebatan agar pasien merasa nyaman, tidak terasa terlalu sakit, tidak terlalu nyeri gitu ya. Nah, kemudian elevasi. Nah, seperti ini elevasi. Kalau di daerah ekstremitas nanti ditinggikan, tapi tidak terlalu ekstrim kayak gini juga, karena nanti lama-lama ini eksemik. Malah ini malah jadi pucat kalau terlalu tinggi ya. Tapi kalau ininya ditidurkan, yang warna kuningnya posisinya ditidurkan, terus nanti ini nanti untuk mengganjal. Atau kalau ada bantalan pakai bantal. Ada linen, Pak, dia gulung-gulung pakai linen ya. Pakai apa saja untuk mengelevasikan. Nah, kita akan nanti lakukan contoh untuk pembidayaan ini agar terjadi pasien imobilisasi. Nih kalau dia ada fraktur, posisikan seperti ini. Jadi jangan sampai dia nanti tergantung, ya. Kemudian ditahan pakai tangan yang tidak fraktur. Kalau tidak memungkinkan nanti diikat, gitu ya. Nah, oke, ini juga nanti dilakukan pengikatan. Teman-teman nanti pada saat skill site akan diajarkan bagaimana caranya balut bidet. Nah, balut bidet itu ada yang menggunakan nyetela seperti ini, ada juga menggunakan elastik perban. Teman-teman di rumah sakit biasanya nggak bisa tuh kalau menggunakan nyetela, karena tidak ada di sana ya. Nah, tapi kalau teman-teman jadi tim rescue tuh, tim 119, maka nanti biasanya lebih banyak menggunakan nyetela. Itu ya. Nah, ini contoh-contoh. Jadi kenapa harus rest? Jangan sampai bergoyang-goyang ini, terguncang terus. Maka setelah dilakukan penggendongan, kemudian di dep, gitu ya. Nah, ini juga. Nih, kalau ada multiple fraktur, di sini fraktur, digendong dulu, kemudian ini mobilisasikan, setelah itu semua di dep. Nah, dengan cara seperti ini pasien akan nyaman, merasa nyaman. Dan ini elevasi, nah lihat, tangannya agak naik ke atas sedikit. Oke. Nah, teman-teman, gimana kalau menemukan kasus deformitasnya seperti ini? Perubahan bentuknya ekstrim, ya. Nggak boleh nanti kita tarik kemudian diluruskan. Nggak boleh, ya. Karena nanti kita khawatir ada jaringan-jaringan di sini malah menjadi rusak, tambah perdarahan besar. Yang harus dilakukan oleh kita adalah hentikan perdarahan, kemudian ini imobilisasikan dengan cara pasang bidet. Nah, gimana cara pasang bidetnya? Contohnya misalnya, nah ini lihat. Nah, dengan melengkung seperti ini, maka kita lakukan fiksasi, kasih bantalan kayu bawahnya, atasnya, kemudian nanti diikat sehingga nanti tidak terjadi gerakan-gerakan atau guncangan-guncangan. Ya, yang sekarang lebih modern lagi di beberapa rumah sakit sudah didistribusikan oleh pemerintah dengan cara menggunakan ini balon, seperti balon gitu ya. Nanti ditiup, plastik sebetulnya ini plastik. Nanti ada alatnya, alat pompa. Jangan ditiup pakai mulut ya.
ada alat pompa, nanti dengan tekanannya nanti diukur gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu nanti akan kelihatan pasien harus ditanya sakit nggak? Kalau sakit berarti terlalu kuat, kurangi lagi tekanannya sedikit. Nanti akan terlihat apakah nanti lancar atau tidak sampai ke ujung ke sini. Ya, kalau ke ujungnya tidak lancar, di sini terlalu kuat, maka lama-lama ini akan pucat atau bahkan membiru. Jadi ini disebut kompartemen sindrom, gitu ya. Maka kita harus wajib sebelum dipasang pembidayaan ini harus selalu dicek PMS, pulsasinya dicek, nih nadenya cek, kemudian juga setelah nanti cek lagi suruh nanti menggerakkan ujung-ujung jarinya apakah terjadi ruptur tendon atau ruptur ligamen. Pak, saya sentuh masih terasa nggak? Atau Bapak sudah mulai terasa baal atau tidak? Gitu ya. Kalau dia sudah mulai berat terasa baal, dia harus lapor. Gitu ya. Kemudian S-nya adalah sensori. Kita sentuh masih terasa atau tidak? Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh sling arm yang lebih modern. Ini biasanya di rumah sakit kita temukan. Kalau teman-teman yang jadi tim ambulans jarang menemukan alat-alat seperti ini. Karena biasanya di setting yang seadanya. Nah, ini. Ada yang menggunakan elastik perban. Ada juga nanti yang menggunakan Nutella. Ya. Nih, sekarang ini. Apa yang mau dilakukan nih, teman-teman? Kita kemarin habis pelatihan untuk yang tim 119 dari Sulawesi. Nah, menurut mereka, teman-teman, ini banyak mereka temukan kasusnya. Nah, entah karena kecelakaan lalu lintas, entah karena ada apa gitu ya di lapangan dijemput dengan kondisi seperti ini. Sudah buntung dan ini buntungannya. Mau diapain sekarang? Nah, yang harus dilakukan adalah ini harus ditekan menggunakan tourniquet. Ya, karena ini adalah ancaman nyawa yang akan terjadi pada pasien adalah perdarahan yang terlalu banyak. Langsung ditekan pakai tourniquet. Ya. Kemudian untuk menghentikan perdarahannya, ujung-ujungnya menggunakan dep yang lebih besar. Kasa yang tebal di dep ya untuk menghentikan perdarahan. Kemudian ini menggunakan tourniquet. Tapi tourniquetnya harus tutup buka. Gitu ya. Gimana ceritanya? Gini caranya. Pasangkan nanti tourniquet pada area yang lebih distal, jangan terlalu ke atas, apalagi sampai ke pundak misalnya ya, menjelang pundak di atas siku. Karena nanti kalau terlalu kuat dilakukan pemasangan tourniquet, lama-lama ini juga aliran darah menurun. Sehingga nanti mungkin yang harus diamputasinya naik ke atas. Nah, mengurangi itu, mencegah terjadi sampai amputasi ke atas, maka dipasang tourniquetnya ini nanti lebih ke ujung. Sisakan 1-2 cm ya. Tapi harus dilakukan buka tutup. Kalau di sini sudah mulai membiru atau pucat, darahnya berhenti tapi dia pucat, maka harus dibuka lagi. Ya, buka, mulai ada tetesan lagi, kelihatan ada remesan, tutup lagi. Nah, gitu ya. Ini harus dibuka tutup sampai kemudian darahnya terkendali. Betul-betul berhenti. Nah, sekarang yang harus dilakukan buntungannya mau diapain? Nah, lihat. Buntungannya cuci bersih, terus nanti harus dibungkus dengan kasa steril, masukkan ke dalam plastik nih. Nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam plastik, ini kan kedap udara berarti. Masukkanlah ke dalam air es di dalam kantong. Gitu ya, harus masukin bukan ke air es, harus ke es batu. Jadi nanti bungkus dulu, ini kemudian nanti masukkan ke dalam kantong yang berisi es batu. Seperti kita mengirim AGD. Itu ya, cair darah untuk pemeriksaan AGD. Nah, dengan cara seperti ini diharapkan dalam waktu kurang dari 30 menit, ini bisa disambungkan kembali yang buntungannya. Gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom ini biasanya terjadi bisa sebelum dilakukan pembidayaan sudah terjadi kompartemen sindrom atau oleh karena ini pembidayaan. Kalau sebelum terjadi pembidayaan, ini seperti ini kasusnya, di betis ini misalnya patahannya sampai dia merobek pembuluh darah besar. Darahnya terus mengalir keluar, sementara kapasitas di betis itu hanya sekitar 200 sampai 300 cc. Nah, ini yang keluar sudah lebih dari 300 cc. Lama-lama darah yang terbendung nanti di sini, dia akan menghambat pada pembuluh darah yang lainnya. Ya, dan juga nanti aliran darah ke sini juga menjadi terputus atau berkurang. Maka terjadi sindrom kompartemen. Jadi sebelum dilakukan pembidayaan harus selalu dilaporkan bahwa pasien sudah mengalami di area ekstremitasnya biru, kemudian tidak ada rasa, itu ya, dan tidak bisa digerakkan.
Oke, nah sementara pada pasien yang dilakukan pembidayaan nih karena gift atau yang kita bidai sekarang menggunakan teknik modern nih, ada plastik yang dipompa, ternyata kita lihat ujung-ujungnya dia mengalami penurunan sirkulasi, pucat, biru, ke pasiennya juga baal, nyeri dulu biasanya, terasa nyeri. Kalau orang Sunda bilangnya singsireumeun, kesemutan gitu ya. Nah, kalau sudah mulai kesemutan, berarti ini ada aliran darah yang tidak lancar. Ini namanya kompartemen sindrom. Ini harus segera dibuka, tekanannya diturunkan. Nah, cara cirinya nanti ini, nyeri gitu ya, kemudian juga aliran darahnya berkurang, kemudian ada penurunan rasa. Itu bahkan mungkin pasien sudah tidak bisa menggerakkan. Nah, begitu. Atur nuhun atas segala perhatiannya. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh silakan. Mangga Terosa. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Santi pada siang hari ini. Ada 3 materi nih, silakan teman-teman. Boleh, ada yang barangkali ada yang mau menyimpulkan. Dari materi pertama, boleh. Yang punya catatan mind map, silahkan. Sudah cukup? Jangan lupa pada muskuloskeletal tadi, rumus RICE-nya, ya, istirahatkan, kompres es, kemudian nanti dikompresi gitu ya dengan cara pengobatan dan elevasi. Jadi kalau teman-teman nanti sudah mengelola pasien fraktur, sudah dilakukan pembidayaan, mau dibawa ke rumah sakit dari lokasi, mau dibawa ke rumah sakit selama di ambulans itu harus dielevasi. Atau sudah sampai diterima oleh Anda di UGD, kemudian mau dilakukan pemeriksaan oleh dokter selama di UGD harus dilakukan elevasi. Atau pada saat di ruangan, pasien mau menunggu di operasi, gitu ya. Nah, berarti pasien harus dilakukan posisi elevasi. Jadi begitu pentingnya elevasi, karena nanti kalau tidak dielevasikan, ujungnya nanti yang area distalnya menjadi bengkak. Itu ya. Oke. Kemudian pada muskuloskeletal ini tadi setiap sebelum dan sesudah melakukan pembidayaan, teman-teman harus selalu hafal rumus, cek PMS, pulsasi, motorik dan sensorik ya. Nah, pulsasinya nanti kita cek nanti ujung di area dari area pedis itu denyut nadinya gitu ya. Kemudian nanti cek juga ujung-ujung jarinya masih bisa digerakkan atau tidak meskipun hanya bergetaran gitu ya, gerakannya karena sakit kalau mau bergerak itu berarti masih bagus. Kalau ada ruptur tendon atau ruptur ligamen, biasanya nanti dia sudah tidak bisa lagi nanti menggerakkan ujung jarinya. Jadi dia ngaplek ujung kakinya atau di jari-jarinya ngaplek. Itu ya. Nah, kemudian juga sensori. Harus ditanyakan pasiennya masih ada terasa nggak saat kita sentuh gitu ya. Lihat CRT-nya masih bagus atau tidak. Pasien yang tidak sadar nggak bisa ditanya. Berarti harus dicek CRT-nya. Gitu ya. Nah, itu nanti inti kesimpulan untuk trauma muskuloskeletal untuk teman-teman karena nanti akan sangat dibutuhkan entah itu teman-teman posisinya di lapangan, tim rescue atau sebagai tim perawat yang menerima pasien ada di UGD gitu ya. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ibu Santi, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Yakin ini teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mohon direspon teman-teman. Sudah cukup? Cukup Ibu. Ya, Ibu Santi sepertinya semuanya sudah pada mengerti dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Santi. Untuk itu terima kasih atas materinya. Oke, sama-sama. Akhiri, mari teman-teman kita kasih tepuk hebat terlebih dahulu untuk Ibu Santi. Beri tepuk hebat. Hebat. Buat semua juga ya. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih Ibu Santi. Oke, baik, sama-sama dan saya pamit undur diri. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Oke, live dulu ya. Duluan. Ya. Untuk teman-teman yang lain jangan dulu live ya, masih ada satu video lagi terkait balut lidah yang sangat berkaitan dengan materi tadi yang disampaikan Ibu Santi, yaitu
terkait materi muskuloskeletal. Ini sangat berkaitan, tolong disimak terlebih dahulu ya. Lakukan skill side balut bidang. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita akan siapkan alat-alat untuk balut bidet. Yang pertama kita siapkan bidet, di mana bidet ini kita siapkan bidet kaku atau rigid. Ada 3, yang panjang 2, yang pendek 1. Kemudian kita siapkan elastis perban, yang panjang dan yang pendek. Kita siapkan kasa untuk melakukan balut tekan pada saat perdarahan. Kita siapkan juga kalau terjadi kasus fraktur clavicula, ada yang namanya ini ransel perban ya, atau kita gunakan figure of age yang seperti ini. Dan untuk kasus-kasus dengan patah tulang atau dislokasi pada ekstremitas atas atau tangan, kita siapkan nih namanya arm sling. Nah, berikutnya kita siapkan kalau dibutuhkan ada mitela. Dan satu lagi kita siapkan untuk alat elevasi pada saat selesai melakukan pembidaian. Nah, penanganan pertama untuk kasus open fracture femur sepertiga medial dextra ini, yang pertama perdarahannya. Nah, untuk perdarahan kita siapkan tindakan dengan balut tekan, gunakan kasa yang lebar, tempatkan di area yang mengalami perdarahan, kemudian siapkan untuk melakukan penekanan dengan tumit telapak tangan seperti ini. Kita lakukan 5-10 menit. Setelah 5 menit kita coba evaluasi apakah perdarahannya masih berlangsung atau tidak, dengan cara semua kasa diangkat kecuali kasa yang paling bawah. Kita lihat apakah pendarahan masih berlangsung atau tidak. Nah, apabila terdapat pendarahan ini, darah sudah meremes di sini dan sudah berhenti rembesannya, maka kita lakukan penekanan dan siap untuk dilakukan balutan. Tapi jangan sekali-kali melakukan balut tekan dengan cara melihat pendarahannya dengan dibuka seperti ini. Ini akan membuat masalah tambahan. Kenapa? Karena bekuan darah yang sudah terbentuk akan lepas kembali seiring kasanya dilepas seperti ini. Ini akan membuat perdarahan berlanjut ya. Jadi jangan sekali-kali membuka, menengok untuk evaluasi itu berdarah atau tidaknya dengan mengangkat kasa semua, tapi cukup melihat di kasa yang paling bawah apakah rembesannya sudah berkurang atau rembesannya masih terus berlanjut. Bila rembesannya berkurang artinya pendarahannya berhenti, bila rembesannya semakin bertambah artinya pendarahannya masih berlanjut, berarti kita lakukan balut tekan kembali ya. Nah, selanjutnya bila rembesannya sudah berkurang, kita lanjutkan untuk membalut. Nah, sebelum membalut, lanjutkan dulu untuk melakukan cek PMS. Kenapa? Karena di sini perdarahan terjadi, artinya pembuluh darahnya rusak. Kita khawatir sirkulasi ke bagian distal, artinya bagian ekstremitas di ujung-ujung itu apakah masih ada atau tidak, dengan melakukan cek PMS. Silakan cek pulsasinya dengan meraba arteri dorsalis perdis. Kita raba, rasakan, kalau masih ada denyutan artinya pulsasi masih positif, itu yang normal. Yang kedua, motorik. Apabila pasiennya sadar, pasien diminta untuk menggerak-gerakkan ujung-ujung kakinya. Pak, silahkan gerakkan di ujung kakinya. Apabila mampu bergerak artinya motorik masih positif. Yang ketiga, sensorik. Silahkan untuk sensorik dilakukan. Nah, untuk sensorik kita siapkan untuk apa? Di sini apakah masih ada rasa tidak, untuk memastikan apakah saraf-sarafnya masih berfungsi atau tidak. Kalau pasiennya sadar dan mengatakan masih teraba, itu artinya masih terasa, artinya PMS positif. Tapi apabila pada saat pasien ditemukannya sudah tidak sadar, untuk pulsasi bisa kita dapatkan datanya, untuk motorik dan sensorik tidak bisa kita nilai. Artinya motorik sensorik ini kan data subjektif pasien, kita cukup mendapatkan data pulsasi saja. Nah, setelah itu kita siapkan teman-teman, kalau PMS-nya masih bagus ataupun PMS-nya misalnya negatif. Kalau negatif, teman-teman segera melakukan lapor ke dokter DPJP untuk memastikan bahwa penting dilakukan informed consent terkait dengan PMS negatif ini, menandakan sudah ada sirkulasi yang negatif, kemungkinan ada nekrosis atau kematian jaringan. Perlu dilakukan informed consent terhadap pasien dan keluarganya.
Nah, bila PMS-nya positif, kita siapkan untuk melakukan balutan. Teman-teman, silakan membantu untuk mengangkat dengan melakukan reduksi. Silakan reduksi. Yang satu lagi mengangkat, ya, kita siapkan untuk membalut. Membalut ini teman-teman siapkan dengan cara balutannya ada di atas, ya, supaya memudahkan kita saat pengerjaan. Ya, batu di atas, kita putar, lakukan penguncian dulu, sekitar 2 putaran dulu untuk di bagian tengah. Selanjutnya kita ke bagian samping kanan dan samping kiri. Selanjutnya kita siapkan untuk melakukan bagian tengah dibalut. Ini sebagai kekuatan atau tenaga dalam melakukan penekanan kalau ada perdarahan masih berlangsung, teman-teman. Nah, selesai membalut, jangan lupa selalu cek PMS kembali. Cek pulsasinya. Oke, nah pulsasi masih ada. Kalau pulsasinya negatif, kemungkinan balutan yang kita lakukan ini terlalu kencang. Artinya kita siap melakukan balutannya dibuka kembali untuk dilonggarkan. Tapi kalau positif ini sudah bagus, motorik kembali pasien untuk diminta menggerakkan ujung-ujung kakinya, mampu bergerak artinya motorik positif, dan sensorik juga sama, dirasakan, ayo dicek. Nah, sensorik dia merasakan nggak? Kalau pasien merasakan artinya sensorik positif, berarti PMS positif. Cek PMS ini tidak hanya 1 kali, cek PMS setiap jam. Nah, silakan kita akan lanjut untuk melakukan pembidayaan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembidayaan. Pembidayaan yang akan digunakan ada bidai kaku yang saya siapkan ini, bidai kaku di mana ada 2 yang panjang dan 1 kayu yang pendek ya. Kemudian kita siapkan balutannya digunakan elastik perban 2 panjang, silakan dilihat 2 panjang dan 1 yang pendek. Oke, di sini teman-teman kita akan menyiapkan bagaimana melakukan penanganan pembidayaan. Pembidayaan ini adalah prinsipnya yang pertama selalu melakukan cek PMS sebelum bidai. Yang kedua sesudah pembidayaan selalu cek PMS. Yang ketiga bidai harus melewati 2 sendi utama karena di sini ada fraktur femur. Berarti sendi yang dilewati ada sendi patella dengan sendi pelvis. Berarti bidainya harus panjang melewati pelvis dan melewati patella. Kenapa? Karena tujuan bidai supaya tulang yang patah atau fraktur di area femur ini tidak ada pergerakan atau imobilisasi. Jadi tujuan bidai seperti itu. Yang kedua, tujuan bidai ini harus sesuai dengan anatominya. Maka kita akan siapkan yang ideal gunakan 3 bidai. Kalau kita punya 2, bidai tempatkan di bagian kiri dan kanan atau di bagian bawah 1, di bagian samping kanannya 1, samping luar. Kalau punya 1, bidai ditempatkan di bawah saja. Nggak punya bidai, jadikan kakinya sebagai bidai. Jadi 2 kaki disatukan ya. Nah, karena kita punya alatnya, kita akan siapkan membidai dengan yang ideal ya. Silahkan siapkan bidai untuk bagian bawah, tempatkan yang panjang. Kenapa yang panjang? Karena harus melewati pelvis. Oke, lanjut angkat pelvisnya. Besi pelvis diangkat. Oke, masukkan bidai melewati pelvis, teman-teman lihat. Yuk, tempatkan, turunkan dulu. Turunkan. Nah, bidai harus melewati pelvis ya. Ini agak terlalu panjang. Nah, melewati pelvis seperti ini ya. Yang kedua, bidai bagian luar kita siapkan juga sama, melewati bagian patella, sendi patella dan pelvis seperti ini. Ya, siapkan. Yang satu lagi bagian tengah pendek ya sini. Nah, seperti ini posisinya. Nah, siapkan untuk melakukan pembidaian. Pembidaian tidak bisa sendiri, ini harus ada tim. Timnya bisa berdua, bertiga atau berempat. Tapi yang ideal itu berempat. Kenapa berempat? 1 orang yang melakukan mereduksi, angkat. Lakukan reduksi. Oke. 1 orang melakukan, maaf ini agak keluar. Diangkat dulu. Nah ya. 1 orang memegang. Oke, ya 2 karena pasannya panjang, kakinya berdua. 1 orang melakukan balutan. Balutannya kita siapkan seperti ini, teman-teman. Kalau kita punya alatnya banyak, boleh dari bawah. Mulai membalut dari bawah seperti tadi, sama prinsipnya. Gulungannya ada di atas supaya memudahkan. Pertama kita kunci dulu. Sudah kita kunci, kita lanjutkan untuk memutar. Jangan terlalu rapat. Ya, pertama supaya ada sirkulasi. Yang kedua, kita juga di sini tidak boleh terlalu ketat. Tujuannya supaya tidak
buat penekanan pada pembuluh darah dan saraf. Ya ini, nah ini masih kurang, kita lanjutkan untuk yang kedua. Kita buat putaran dulu, mengunci karena ini sambungan. Oke, lanjut. Oke, diangkat bagian pelvis, turun. Angkat bagian pelvis, kita lanjut bagian pelvis. Yuk, angkat dua pelvisnya, diangkat pelvis, panggul. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, tuh. Kita lanjut. Kenapa sampai pelvis? Karena ini harus melewati pelvis karena diduga pasien ini mengalami. Angkat lagi. Nah seperti ini. Ya, tahan dulu. Pakai lagi yang kecil ini. Angkat. Nah ini kita siapkan seperti ini. Karena lumayan teman-teman kalau pasien dengan fraktur femur ini luar biasa ya, pasien di bidainya sampai pelvis, berarti luar biasa, kita perlu ada tim. Siapkan ya. Nah selesai bidai, bagian yang trauma tadi kita lakukan elevasi. Oke ya. Kemudian kembali cek PMS. Oke. Pulsasi, motorik, sensorik. Pulsasi ada, motorik, coba Pak gerak-gerakan, masih mampu bergerak jari-jarinya, kemudian dirasakan ada sensoriknya, apa saraf-sarafnya masih berfungsi, masih ada, PMS masih positif. PMS ini dilakukan setiap jam, tapi apabila pasiennya sadar, ini menjadi hal yang sangat memudahkan kita teman-teman. Terutama pada saat pasien sadar, kita bisa memberikan edukasi tanda-tanda awal kompartemen sindrom. Pak, apabila setelah saya selesai melakukan pembidaian, Bapak merasakan di ujung-ujung kaki yang mengalami patah tulang tadi, ada nyeri dan kesemutan, segera lapor. Itu adalah tanda awal kompartemen sindrom, nyeri dan parestesi. Nah itu, terima kasih teman-teman. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video kami. Keren kan? Luar biasa. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Teman-teman, itu dia tadi video terkait mulut bidai yang akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon izin untuk memimpin doa, berdoa dalam hati dimulai. Sudah selesai. Baik teman-teman, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini yang sudah berakhir. Untuk itu teman-teman bisa diakses materinya, sudah di-share di grup. Barangkali teman-teman mau mereview terkait pembelajaran kita hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.